Murai batu pastol, lagunya bagus, dikeropong, ketika diadu ndak mau. Dan ini, ketika kita tangkap kurungannya dia panik gelisah kayak gini. Jadi burung seperti ini diadu pasti loncat-loncat masih takut walaupun isiannya bagus. Nah, beberapa cara ngatasinya di video ini ya teman-teman ya. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi di channel Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini melanjutkan perawatan murai batu yang kemarin itu ketika diam itu gacor dan ngeriwik, diadu kadang mau kadang belum, karena burung ini masih burung pastol. Banyak juga yang alami kasus yang sama, ketika di rumah gacor, ketika diadu nggak mau, bahkan kadang-kadang diadu mau tapi nggak maksimal. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut membahas masalahnya, video ini sebagai dokumentasi perawatan. Mungkin teman-teman ada kasus yang sama, bisa coba tirukan tips saya ya. Dalam video sebelumnya teman-teman ya, pernah saya bahas untuk menjawab beberapa teman-teman ya, kayak gitu. Permasalahan pertama yaitu burung itu dikeropong gacor kayak gitu. Ketika diem gini dia gacor, ketika diadu dia itu nggak mau kayak gitu. Ini kasusnya kalau yang di depan ini ada kemajuan sedikit. Jadi di rumah gacor, dikeropong nembak-nembak juga gacor, tetapi ketika diadu kadang mau kadang enggak kayak gitu. Kita coba pemecahan yang pertama. Jadi kalau di rumah gacor, dikeropong gacor, diadu nggak mau, ini untuk pastol. Nah, itu biasanya burungnya itu yang pertama permasalahannya agak giras atau belum jinak kayak gitu teman-teman. Karena biasanya ketika pastol itu burung cuma dikeropong masteri kayak gitu. Makanya ketika trotol ini solusinya, ketika trotol itu ketika pemasteran itu kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat burungnya kejinakan apa kurang jinak kayak gitu. Kalau misalkan kurang jinak, permasalahannya ya kita harus sering berinteraksi dengan cara ketika kita kasih makan itu tadi teman-teman, kita kasih makan agak lama-lama dikit atau kadang-kadang disuapi itu. Begitu juga ketika sebaliknya, ketika misalkan burung tersebut kejinakan, kita kurangi berinteraksi. Jadi kasih makan, membersihkan kandang secepat mungkin, setelah itu udah nggak usah diutak-utak aja kayak gitu. Jadi permasalahan pertama itu, terus itu tadi untuk mengantisipasinya ya, biar burung pastol langsung mau diadu kayak gitu. Karena di sini saya memiliki sekitar 10 ekor, sebagian juga kasusnya sama karena banyaknya burung di sini. Yang selanjutnya, perawatan selanjutnya kalau sudah terjadi demikian bagaimana? Ya seperti di depan ini saya ablak gini teman-teman, saya ablak. Tujuannya untuk apa? Nanti biar dia terbiasa kayak gitu. Jadi harian tetap ditaruh tempat tenang, jauhkan sama burung lain, kita ablak. Biarkan kalau ada orang lewat wiwiri-wiwiri juga nggak apa-apa kayak gitu. Dan ini kita lakukan sampai sekitar 1 bulan. Nanti pasti ada kemajuan pesat ya. Asalkan diablak, ditaruh di dekat orang lewat-lewat gitu juga nggak apa-apa. Yang tentunya kita tetap cek kesehatan. Nah, di sini ada mungkin teman-teman banyak yang kaget setelah saya ablak itu nggak bunyi sama sekali. Nah, itu udah biasa. Itu adalah kita sudah memasuki proses di mana burung tersebut mulai mengenal dunia ablak atau mengenal dunia luar ya, kayak gitu. Maksudnya dunia luar itu dalam arti kalau sebelumnya kita keropong aja kayak gitu ya, dengan hasil ketika dikeropong itu gacor, ketika kita gantang itu loncat-loncat aja kayak gitu, karena burungnya masih nervous. Itu yang pertama. Jadi penyakitnya yaitu ketika kita ablak pertama biasanya ya nggak mau bunyi sama sekali. Ini lanjutan video sekitar 4 hari yang lalu. Jadi ketika saya video itu burungnya cuma loncat-loncat. Nah, ini tadi ketika ada orang rame, dia malah gacor bunyi-bunyi ya dari tadi teman-teman kayak gitu.
Ini dia loncat-loncat lagi karena ada anak kecil di bawahnya lagi jalan-jalan kayak gitu. Jadi kalau misalkan diablak, menurut teori ini ya pertama kali ya dia takut ya. Seperti video saya sebelumnya 4 hari yang lalu teman-teman bisa lihat ya. Tetapi kalau udah kayak gini dia bertahap, nanti dia ngeriwi terus ngeplong terus seperti ini tadi. Kalau ada orang berisik dia malah gacor kayak gitu ya. Nah itu kita lakukan sampai burungnya benar-benar jinak ya kayak gitu. Apa ada teman-teman, apa ada trotolan yang nggak jinak? Ya ini kasusnya. Jadi seperti video saya sebelumnya, teman-teman yang baru gabung ya pernah mengikuti. Jadi pastol itu pembawaannya ada juga yang kejinakan, ada juga yang pas jinak-jinak lalat, ada juga yang masih gegesitan. Ini untuk penyakit burung yang gegesitan itu tadi. Jadi yang kedua ini caranya yaitu tadi diablak. Terus selanjutnya, jadi di depan ini kasusnya sama ya teman-teman ya. Ketika di rumah dikerobong gacor, ketika dia gacor, nembak-nembak, ketika diadu dia loncat-loncat. Yaitu tadi kuncinya pertama tadi permasalahannya biasanya burungnya pastol itu gesit. Nah, gesit itu mengakibatkan burung tersebut birainya agak lambat, biasanya seperti itu. Birainya agak lambat dan otomatis mentalnya keluarnya juga agak pelan-pelan kayak gitu. Mentalnya belum begitu tertata. Nah, cara selanjutnya seperti video beberapa waktu yang lalu teman-teman. Itu dengan dicas dengan murai batu di bawahnya. Suatu misal kita cas dengan murai batu trotol kayak gitu. Dia akan mendongkrak kayak gitu teman-teman pengecasan. Terus murai batu betina juga bisa kayak gitu. Makanya kalau misalkan kita lakukan pengecasan mungkin 1 minggu sekali kita lakukan, itu ada sih murai batu yang gesit tapi diadu tetap mau, yaitu dia mentalnya itu udah keluar, biranya udah keluar, makanya dia memaksakan bisa mengalahkan ketakutannya tadi. Jadi otomatis ada yang gacor kayak gitu tadi teman-teman. Yang selanjutnya setelah mengecas dengan murai batu di bawahnya, ini pesan saya ini jangan keseringan ya untuk mengecas murai batu di bawahnya kayak gitu. Terus selanjutnya ya memang tingkah lakunya kalau di ablak itu seperti ini ya, kadang-kadang kelihatan ngembang terus cuma diem sambil ngeriwi kayak gitu, itu udah normal kayak gitu. Cuman untuk ngetesnya biasanya ini saya dekati dia masih seperti ini. Jadi teman-teman yang kasusnya sama ketika burung pastol yang didekati, ini untuk kasus pastol ya. Kalau burung tua biasanya ada sih yang gesit seperti ini, diadu dia mau negen juga ada. Tapi rata-rata teman-teman yang hadapi masalah itu pastol. Jadi ketika kita tangkap kurungannya dia takut kayak gini. Nah, ketika ada orang aja takut seperti ini, apalagi kita coba dicas, apalagi digantang dengan banyak orang tepuk-tepuk kayak gitu. Nah itu otomatis burungnya ya takut banget kayak gitu teman-teman ya, seperti ini. Nah ini. Jadi kalau seperti ini berarti belum siap. Ini kan masih 4 hari ya teman-teman. Nanti pasnya kapan? Jadi kalau ditangkap seperti ini dia nyantai atau malah degek, itu udah selesai terapi ablak kita. Itu tadi teman-teman. Jadi kalau misalkan masih seperti ini ya kurang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman melihat video ini jangan salah paham, Om itu gesit kok masih bisa diadu. Ya itu mungkin udah berapa kali mabung kayak gitu. Kalau pastol, kalau misalkan ditangkap aja sebagus apapun isiannya, mentalnya udah bangun, ini biasanya permasalahannya sama. Ketika diadu itu dia loncat-loncat atau nervous atau diem aja kayak gitu. Nah itu tadi beberapa cara ngatasi murai batu pastol ketika di rumah diem, di rumah gacor, diadu nggak mau, ya itu tadi teman-teman. Ini terapi ablak sambil nunggu waktu dia berusia cukup umur. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips, semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.